Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdada Ulia Azmiha dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang materi yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, yaitu tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya pada mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada materi kali ini akan mencakup 3 pembahasan, yaitu definisi hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Masuki materi yang pertama, yaitu pengertian tentang hadis sahih. Sahih berasal dari bahasa Arab, yaitu syahaha yashihu syuhan wa syihatan wa syuhahan, yang berarti sehat, selamat, dan benar. Nah, para ulama biasa menyebutkan kata sahih itu sebagai lawan kata dari sakim, yaitu sakit. Maka sahih, hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang selamat, dan juga hadis yang sehat. Adapun Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan tentang hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, yang sempurna kedzabitannya, dan tidak berilat ataupun bersyadz. Menurut ta'rif muhaddisin, syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanad yang bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, periwayatannya bersifat dhabit. Kemudian yang keempat, tidak janggal atau syadz. Dan yang kelima, tidak ilat, yaitu cacat. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Maksudnya ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis itu langsung bertemu dengan Rasulullah. Jadi antara satu perawi dengan perawi yang lain itu langsung sanadnya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua, periwayatannya bersifat adil. Maksudnya adil di sini adalah perawinya adalah seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan-perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, periwayatan bersifat dhabit. Maksudnya dhabit ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya, tentang apa yang telah dia hafalkan. Jadi dia itu mampu menyampaikan hafalannya kembali kapan saja yang ia kehendaki. Jadi redaksi kata dalam hadis tidak ia rubah sesuai dengan kehendak dia. Jadi tetap seperti yang Rasulullah bilang. Kalau Rasulullah bilang A, dia juga bilang A tanpa merubah redaksi katanya. Kemudian yang keempat adalah tidak janggal ataupun syadz. Maksudnya di sini ialah tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui bahwa kualitasnya ialah sahih. Jadi antara hadis sahih yang satu dengan hadis sahih yang lain itu tidak bertentangan. Tentang maksud hadisnya itu tidak bertentangan. Kemudian yang kelima yaitu terhindar dari ilat ataupun cacat. Jadi hadisnya itu tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Hadis sahih itu dibagi menjadi 2 oleh para ulama. Yang pertama, hadis sahih li dzatih, dan yang kedua, hadis sahih li ghairih. Hadis sahih li dzatih adalah hadis sahih dengan sendirinya. Maksudnya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang disebutkan pada persyaratan yang di atas. Kemudian hadis sahih li ghairih. Yang dimaksud dengan hadis sahih li ghairih adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih, maka dibantulah dengan keterangan yang lain untuk menjadikannya hadis ini menjadi hadis sahih. Hadis sahih, para ulama juga berbeda pendapat tentang kehujahan hadis sahih untuk menetapkan syariat-syariat Islam. Jadi ada beberapa ulama. Yang pertama, sebagian ulama itu memberi pengertian bahwasanya hadis sahih itu tidak memberikan faedah qot'i, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Nah, yang kedua ada pendapat Imam An-Nawawi bahwasanya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim itu bisa memberikan kaidah qot'i, maka bisa dijadikan hujjah. Dan pendapat yang selanjutnya adalah tentang
pendapatnya Ibnu Hazm bahwasanya semua hadis sahih itu memberikan faedah qot'i tanpa dibedakan siapakah perawinya, entah kedua ulama yaitu Imam Bukhari dan Muslim ataupun imam-imam yang lain. Jikalau hadis sahih itu memenuhi syarat, maka hadis itu juga bisa memberikan faedah, maka ia juga memberikan kaedah qot'i. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Jadi definisi dari hadis hasan dan juga hadis sahih itu tidak jauh berbeda, hanya pada kuat hafalannya saja. Kalau hadis sahih itu beliau perawinya itu sangat hafal, tetapi kalau hadis hasan itu semi-semi lupa, agak-agak lupa. Adapun syarat-syaratnya juga hampir sama, yaitu perawinya yang adil, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Jadi kayak tadi itu yang sudah saya jelaskan. Kemudian sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz, tidak mengandung ilat, ya sama kayak hadis sahih. Nah, adapun apakah hadis hasan itu masih bisa dijadikan hujjah? Hadis hasan juga masih bisa dijadikan hujjah karena tingkatan hadis hasan ialah masih di bawah pas derajat hadis sahih. Kemudian pembahasan yang ketiga ialah tentang hadis do'if. Pengertian hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa Arab itu berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan hadis do'if itu berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya para ulama itu mengandung maksud yang sama, yaitu pada pendapatnya An-Nawawi, beliau mendefinisikan tentang hadis do'if dengan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis do'if. Yang pertama, do'if dari sudut sandaran matanya. Yang kedua, do'if dari sudut matanya. Dan yang ketiga, do'if dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Kemudian, apakah hadis do'if ini bisa dijadikan hujjah? Nah, ini juga memiliki beberapa pendapat dari para ulama. Beberapa ulama yang melarang secara mutlak kalau hadis do'if dijadikan sebagai hujjah, tetapi ada juga beberapa ulama yang memperbolehkan, seperti contohnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ulama hadis yang perbolehkan berhujjah dengan hadis do'if untuk keutamaan amal memberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, hadis do'if itu tidak keterlaluan. Terus yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis do'if tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan sahih atau hasan. Dan yang ketiga, dalam mengamalkannya itu tidak beriktikat bahwa hadis itu tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi sebagai tujuan ikhtiyat, kehati-hatian belaka. Nah, dari beberapa uraian di situ maka dapat disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis do'if untuk dijadikan suatu sugesti amalan sebagai hujjah, maka dapatlah kita pergunakan hal ini memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalan. Hadis yang diterangkan harus selektif, mungkin juga tidak masuk akal atau rasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.